Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Purnama Bibi dari jurusan Magister Ilmu Komputer. Ya, untuk tugas RPL-nya, sebelumnya saya juga ada masalah dari sebuah perusahaan saya, dari outsourcing Bank BJB, itu masih absensi, masih manual. Jadi saya mengambil proyeknya tentang presensi karyawan outsourcing Bank BJB penempatan RSUD Kasbula menggunakan Android Studio dengan metode QR atau dengan QR code. Langsung ke latar belakang. Presensi karyawan itu sangat penting. Kenapa? Karena dalam manajemen sumber daya manusia itu mengelola jam kerja, gaji, dan produktivitas. Sistem absensi manual dan fingerprint itu memiliki kelemahan seperti pencatatan, manipulasi data, biaya tinggi, dan masalah teknis. Seiring kemajuan teknologi, metode presensi berbasis QR ini digunakan karena mudah dipindai dengan smartphone tanpa kotak fisik. Sangat fleksibel banget. Dengan metode ini diharapkan meningkatkan akurasi, mempercepat administrasi, serta mendukung protokol kesehatan. Namun implementasinya menghadap tantangan seperti kebutuhan infrastruktur, teknologi, tingkat adopsi pengguna. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengevaluasi efektivitas QR sebagai media presensi di lingkungan kerja. Di sini ada urgensi atau motivasi. Ya, jelas banget dengan adanya metode QR dengan aplikasi Android itu bisa mengurangkan kesalahan dan manipulasi data. Sistem berbasis QR, kode dapat meminimalkan human error serta mencegah praktik titip absen banjir kencing karena setiap scan terhubung langsung dengan data unik karyawan. Efisiensi pasti dan kecepatan proses absensi juga pasti. Pengguna QR kode memungkinkan proses presensi yang cepat dan praktis, hanya dengan pemindaian dengan mode menggunakan smartphone. Hal ini mengurangi waktu antrian dan mempercepat pencatatan kehadiran dibandingkan metode manual dan fingerprint. Sangat jelas sekali. Sehingga ada kemudahan integrasi dan pengembangan sistem. Dengan menggunakan Android Studio sebagai platform pengembangan, aplikasi dapat dibuat fleksibel, mudah dikustomisasi oleh pengembang, jadi sesuai kebutuhan perusahaan, serta mendukung integritas data secara real-time ke sistem back-end. Jadi dengan adanya metode QR, jadi datanya itu langsung ke database, langsung tersimpan. Ya, di sini metode penelitiannya itu suatu langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan informasi dan data serta pelajari data yang diperoleh. Ini ada 3 observasi teknik pengumpulan data di mana penulis melakukan pengamatan langsung di kantor kas BJB, yaitu meneliti serta melakukan langsung kegiatan untuk mendapatkan data yang lengkap. Jadi menganalisa dulu, lalu kita mewawancarai, dilakukan dengan mengajukan pertanyaan atau tanya jawab secara langsung kepada karyawan yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Lalu ada studi pustaka, yaitu metode pencarian data dari objek langsung, jurnal, dan literatur yang lain yang memiliki hubungan dengan aplikasi yang sedang dibuat. Juga terhubung dengan dokumen yang berkaitan dengan data yang diperlukan untuk penelitian atau perancangan aplikasi absensi untuk karyawan. Benar banget, dengan adanya 3 observasi wawancara studi pustaka, kita dapat melakukan pencarian data, menganalisa, mewawancari untuk mendapatkan data, untuk mengumpulkan data.
dengan metode ini. Metode waterfall itu metode yang bersifat tematis berurutan dalam membangun sebuah aplikasi. Waterfall juga disebut dengan festival life cycle, sehingga waterfall sangat cocok membangun aplikasi yang baru dan juga pengembangan aplikasi dengan tingkat resiko yang kecil. Ini ada gambaran sistem rekayasa informasi, ada analisis, desain, pengkodean, dan pengujian. Analisa kebutuhan perangkat lunak, yaitu menganalisis sebuah kebutuhan pemakai pada sistem perangkat lunak pada tahap perlu dikomunikasikan. Contohnya apa? Misalkan kita buat presensi kehadiran dengan metode QR. Jadi kita apa aja nih yang dibutuhin? Misalkan ada studio, project igniter, terus kita butuh SAM juga buat MySQL dan Apache untuk melihat absensi karyawan. Nanti di situ juga ada spesifikasi perangkat lunaknya. Lalu ada desain, menggambarkan suatu sistem yang akan dibuat agar dapat memenuhi semua kebutuhan pengguna. Jadi kita merancang dulu nih sebuah desainnya kayak gimana untuk membangun sebuah program. Lalu ada pembuatan kode program. Di sini harus ditranslate ke dalam program perangkat lunak. Sehingga dari tahap ini program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. Jadi kita nih membuat programnya, nanti akan di-run oleh aplikasinya, nanti akan menampilkan sebuah program. Lalu ada pengujian. Pengujian ini terhadap suatu perangkat lunak dilakukan agar semua bagian dipastikan telah diuji. Hal ini dilakukan agar dalam pembuatan sistem tidak terjadi suatu kesalahan yang mengakibatkan sistem tersebut menjadi error dan memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan suatu dengan apa yang diinginkan. Jadi sebelum kita publish ke user atau pengguna, jadi kita uji dulu nih sebelum ada, kita tes dulu, takut ada terjadi human error atau yang tidak diinginkan. Lalu habis menguji ada pendukung atau pemeliharaan. Terkadang sebuah perangkat lunak dapat terjadi perubahan setelah dikirim ke pengguna, sebab adanya kesalahan tersebut dikarenakan sistem tidak terdeteksi saat perangkat lunak beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Jadi butuh banget adanya pemudukung atau pemeliharaan. Seperti misalkan program kita ini ada feedback dari orang, dapat kritik atau saran, jadi kita bisa memperbarui program kita. Lalu di sini ada perancangan sistem menggunakan UML. Ini ada agak banyak banget algoritmanya. Yang pertama itu use case aplikasi absensi QR. Di sini ada login, absensi NPR, absen manual, reward absen, data karyawan, dan cek karakter. Kita gambarkan dulu. Karyawan itu bisa login, absen scan QR, absen manual. Absen manual itu seperti sakit, bolos, atau izin. Reward absen, data karyawan. Data karyawan itu bisa kayak nama, nomor HP, email, terus cetak laporan. Di sini HRD bisa melihat semua login, absen, absen manual, reward absen, data karyawan, dan cetak laporan. Karyawan cuma 3 doang, login, absen scan, sama reward absen. Kalau supervisor sama HRD bedanya dia HRD bisa input data karyawan, kalau supervisor tidak ini. Lalu ada activity diagram login. Ini ada karyawan, algoritmanya buka aplikasi, masukkan username dan password, jika iya masuk ke tampilan menu, jika tidak akan ke sini lagi.
Ini ada algoritma lagi, karyawan login, masukkan user dan password, jika ya masuk ke pilihan menu absen QR, jika tidak balik lagi, jika ya ke scan QR untuk absensi kehadiran. Lalu ada activity diagram proses absensi. Di sini algoritmanya karyawan login, masukkan user dan password, jika ya pilih menu absen manual, jika tidak balik lagi. Terus jika ya keterangan sakit atau izin atau bolos. Ini yang 5 ini activity diagram riwayat absensi. Karyawan algoritmanya karyawan login, masukkan username dan password, validasi, jika ya pilih menu riwayat absen, jika tidak balik lagi, jika ya absen menampilkan riwayat absen. Jadi bisa kita lihat dari riwayat absen sebelumnya sama sebelum penuh atau beberapa hari. Lalu ada activity diagram data karyawan. Algoritmanya di sini admin ya, login, masukkan user dan password, validasi, pilih menu data karyawan, tambahkan data karyawan seperti nama, ID, jenis pekerjaan, nomor HP, email, input data karyawan, lalu karyawan dapat login. Di sini ada activity diagram laporan absensi. Karyawan algoritmanya login, masukkan username dan password, validasi, jika iya maka masuk pilihan menu laporan absensi, jika tidak balik. Kalau masuk pilihan menu absensi akan cetak laporan absensi. Nah, di sini ada sequence diagram login. Algoritmanya karyawan membuka aplikasi, terus input username dan password, login, validasi dulu nih login. Jika berhasil akan menampilkan tampilan menu. Sequence diagram absensi scan QR. Algoritmanya karyawan input username dan password, validasi dulu nih, jika ya login berhasil, lalu akan menyampaikan tampilan menu, pilih absen QR, divalidasi lagi nih. Kalau scan pilih absen QR benar, nanti akan lanjut ke scan QR atau scan absen scan berhasil maksudnya. Kalau gagal akan balik lagi scan gagal. Di sini ada sequence diagram absensi manual. Aktor di mana proses input absensi manual akan menanyakan dulu kepada karyawan informasi keterangan karyawan tidak masuk kerja, izin atau sakit, belum input datanya di aplikasi. Nah, ini algoritmanya. Karyawan input username password, validasi, jika berhasil maka tampilan menu, pilih absen PR, jika berhasil maka scan berhasil, masuk ke database. Kalau gagal berarti stuck di situ tampilan sebelumnya. Lalu ada sequence diagram data karyawan. Itu masukkan identitas karyawan untuk informasi profil, juga untuk mendapatkan akses masuk ke dalam aplikasi absensi dan scan QR. Si admin ya penggunanya. Masukkan username password, login, validasi, jika iya masuk menu data karyawan, jika tidak ke sini. Tambahkan data karyawan, nama, jenis pekerjaan, nomor HP, email, lalu simpan data, langsung masuk ke database. Lalu ada sequence diagram laporan absensi karyawan. Di sini, admin dalam proses ini dapat membuat laporan dan mencetak rekapan absensi karyawan sesuai kebutuhan diperlukan untuk kepentingan karyawan, admin, ataupun perusahaan. Di sini, admin menginput username dan password, login, validasi dulu. Jika berhasil, maka ke menu laporan absensi. Ketika tidak, ke nomor 3. Terus laporan absensi ini itu minta rekapan absensi.
memberikan rekapan absensi dari sistem, nanti bisa dicetak laporan, nanti akan disimpan database. Di sini ada class diagram, yaitu rancangan database dari sistem yang dibangun menggunakan class diagram. Class diagram itu menggambarkan perancangan aplikasi absensi scan QR kode. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman mengenai gambaran umum dan skema dari sistem yang akan dibuat. Ini ada entitas karyawan dan absen. Karyawan itu entitasnya ada ID karyawan, username, password, nama, level, nomor HP, alamat, foto. Absen, ID karyawan, tanggal, waktu, keterangan, dan akun. Jadi karena bisa terhubung dengan satu entitas dengan entitas lain, jadi dibutuhkan adanya unique kode seperti ID karyawan terhubung dengan ID absensi untuk saling terhubung. Di sini ada research dan discussion. Kita berhasil sih membuat aplikasi presensi karyawan, SQR, untuk sebuah perusahaan outsourcing dan di penempatan RS Bekasi yang dikembangkan menggunakan Android Studio. Sistem ini memungkinkan karyawan melakukan absensi hanya dengan memindai QR atau scan QR yang tersedia di lokasi kerja menggunakan smartphone mereka. Data kehadiran langsung tersimpan secara real-time dalam database, sehingga menggunakan pengolahan dan monitoring. Dan langkah selanjutnya melakukan uji coba aplikasi di lapangan dan mengumpulkan feedback pengguna dengan indikator keberhasilan berupa peningkatan akurasi presensi, kemudahan dan percepatan proses absensi. Ya, sangat jelas. Ini daftar pustakannya. Ya, sekian dari presentasi saya. Itu saja, cukup sekian tugas RPL-nya. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.